itu Mas. Bapak sudah Tidak. sering memperhatikan itu? Betul, ya. Oh, jadi kadang ada. tidak ada Mas. Kalau di puting? Kalau di puting kelihatannya kalau memang dia hamil biasanya ada sedikit agak macam lengket untuk di susunya. Warnanya? Warnanya kuning. Salam ngarit pemirsa, kali ini saya datang di desa apa ini Pak? Putra Lempuyang. Putra Lempuyang. Iya, Putra Lempuyang Pak. Kecamatan? Kecamatan Wahi Pengubuhan, Kabupaten? Lampung Tengah. Lampung Tengah. Dengan Bapak siapa? Pak Bambang Cokro. Bambang Cokro. Nggih. Kok namanya Cokro itu apa? Cokro itu ceker rono rene maksudnya Mas. Oh, dadi ini cokro. Ceker dadi ini dicokro Mas maksudnya. Ini kandangnya baru buat. Kenapa? Ceritanya. Yang lama sudah dirobohkan. Ambruk. Ambruk sudah miring, jadinya perlu diganti ngono Mas. Ini kambingnya, tak lihat dulu kambingnya. Monggo. Kandangnya koloni ini ya. Ya seperti itulah. Ngapa kandang koloni? Pertama aman. Yang kedua dipisah juga, nantinya juga lebih enak untuk membuat yang kecil menjadi besar. Oh, jadi kandang koloni itu lebih cepat bikin anak cepat besar ya? Betul. Masalahnya dipisah dari umur sekian bulan sudah terpisah. Nah Pak, Ya. ini totalnya berapa kambing? Ini sebenarnya hanya 7. Nggak lama. Kenapa cuma 7? Tadinya ya untuk beli bahannya ini. Habis berapa ini? Ukuran berapa? Lebar berapa? 7,5, lebarnya 3,5. Habis duitnya? Pokoknya total beli kabeh itu habisnya 6.000 Mas. 6.000 itu? 6 juta Mas. Wah, segini? Iya. Kayu beli, semua Beli beli? semuanya, nggak ada yang nggak. Kalau ketinggian lantai dari tanah ke lantai berapa ini? 80 Mas. 80 cm. Kenapa 80. harus 80? Pertama biar lebih enak ngambil komposnya. Untuk ngambil komposnya. Kedua? Yang kedua juga kesehatan. Kesehatan apa? Kesehatan untuk kambingnya. Emang kalau lebih pendek nggak sehat? Terutama yang jelas jauh dari bakteri Mas. Kalau agak tinggi kandangnya. Bakteri apa aja yang berupa dari kotoran? Biasanya penyakit ya nambahnya biasanya nambah ngoreng yang penyakit Mas, yang kambingnya. Gudik lah kuwi Mas ketemunya. Pernah kandang lantai tanah? Dulu pernah dicoba, tapi ternyata di samping juga kotor, juga dampaknya ya engkrik-engkriken terus tambah gudiken kuwi Mas. Mas, ini bahasa aneh, engkrik-engkrik. Apa Iya, itu? engkrik-engkriken itu lunglai nggak berdaya lah cara nasionalnya gitu. Itu resikonya kandang lantai tanah ya? Betul. Bagusnya berarti panggung ya? Betul Mas. Ya. Oh, panggung. Ini anak pinak semua ini? Betul Mas. Ini makanan hariannya apa kalau kambing di sini? Di sini serabutan Mas, kadang rumput, terus daun singkong, ya semacam-macam. Yang jelas kalau untuk kambing khususnya ini kan koploh Mas, kalau orang Jawa itu jadinya bebas hambatan dia Mas, nggak ada yang nolak. Semuanya? Dia mau dia. Rakus yang jelas Mas. Nah ini lagi Mas, ini sebelah sini sudah areal Ya. perkebunan nanas. Ya. Kenapa nggak dimanfaatkan daunnya yang dibuang-buang? Daun nanas. Daun nanas, Itu berdampak yang tidak bagus Mas untuk kambing. Sudah dicoba? Sudah tidak dicoba, tapi beberapa faktor banyak kematian itu ada. Karena apa? Di daun nanas itu berserat seperti benang, akhirnya menggumpal, tidak bisa dicerna. Di kambing? Betul, dan akhirnya tidak bisa mengeluarkan kotorannya. Akhirnya perutnya besar, hingga akhirnya mabuk, ya itu tewas. Setelah disembelih ternyata dalamnya ada gumpalan, beberapa gumpal segede telur. Oh, itu dari nanas? Iya, daun nanas. Pohonnya itu? Daunnya. Iya. Kalau digiling, dicacak, dibikin silase, udah dicoba? Belum dicoba. Hanya sementara kan memang seperti itu, karena memang ada benang seratnya dia Mas. Benang seratnya tidak bisa dicerna untuk di kambing. Kalau untuk di sapi? Mungkin sama aja, tidak bisa untuk dicerna. Nggak bisa? Nggak bisa. Oh. Terus apa lagi? Kalau buahnya yang dibuang-buang yang muda-muda itu? Kalau buahnya
bisa, kambing ya suka, apalagi sapi suka juga. Suka? Iya. Kenapa Bapak pilihannya kambing bukan sapi? Pertama praktis, kedua ekonomis lah intinya. Praktis dan ekonomis? Iya. Di mananya? Nah, ekonomisnya itu kita bisa tercapai dengan jangkauan dana yang ada. Terus praktisnya kebutuhan sehari-hari, Mas. Kebutuhan sehari-hari? Iya, kalau misalnya ada kebutuhan pokok bisa ngambil satu dijual. Segini udah cukup tah untuk kebutuhan hari? Ya beda dengan sapi, Mas. Sapi dengan harga mungkin 15 juta 20, keperluan kita hanya 2 juta. Repot Mas turahane nggo ngopo. Enggak, segini maksud saya, jumlah segini emang cukup kebutuhan harian untuk kambing. Sebetulnya kurang. Tepatnya berapa sih sebenarnya kalau ukuran peternak biar kebutuhan di desa ini harian bulanan cukup? Harian bulanan cukup, minimal dia 15-20, Mas. Indukan? Iya. 15-20 dengan kita target dalam 1 tahun kita bila kalkulasi dari 20 indukan bisa berkembang dalam 1 tahun kan. Untuk koplo ini hanya 1 kali, Mas. Berarti 1 tahun setengah 2 kali? Ya, kita bagi aja 20, berarti setahun iso 20 bisa menjadi 40 loh, Mas. Ekor kalau tidak ada kematian. Betul, kita mikirnya gitu, Pak. Kalau breeding itu kan yang ditakutkan anaknya sering mati toh. Iya. Ya matinya kenapa rata-rata? Ya pertama mungkin faktor utama adalah mungkin yang jelas kesehatan, Mas, dari kambing itu sendiri. Perawatan kan juga perlu, Mas. Oh ya, perlu saya tambahkan, Mas, untuk anunya juga ada obatnya. Apa? Mas. Wih. Apa ini? Nah ini. Silakan dilihat saja. Nggak iso moco, Mas, pokoknya ini obatnya, Mas. Empat. Ya, prebiotik, betul, semuanya. Ada bubuknya ini, Mas. Suplemen. Oh, ya, itu betul. ada mineral. Iya, betul. Oh, ini dicampurkan gimana? Buatnya gimana? Pertama kita rebus air dengan secukupnya. Dalam 1 liter air 1 tutup botol dari masing-masing ini. Ya. Dicampur dengan kita rebusan air asam. Air asam. Iya. Air asamnya jadi berapa 1 tutup botol ini untuk setiap? 1 asamnya kita beli cukup 1.000 aja cukup. Dalam untuk 1 berapa liternya. Liter jadinya? 1 liternya. Untuk direbus jadi berapa? Segini? Sebenarnya enggak, Mas. Yang artinya kita rebusnya cukup secukupnya. Yang penting intinya itu merebus saja sampai mendidih aja. Tujuannya? Tujuannya untuk kesehatan. Diminum? Kesehatan minuman? Iya, diminumkan aja. Setiap hari atau? Kita melihat situasi dari kesehatan kambing itu sendiri. Tapi rata-rata sebulan sekali kita minum. Oh, sebulan sekali? Iya, sebulan sekali. Emang ada efeknya sebulan sekali? Ada, Pak. Ada. Apa yang terlihat di fisik kambing? Contoh yang satu ini baru 5 hari mungkin. Barusan tak minum ini kan agak kering-kering ini, Mas. Yang satu ini. Sementara memang tumbuhannya. Terus yang sudah jelas dari ini dulu. Bandot? Dari bandotnya dulu hampir seperti itu sama. Mungkin bisa disembelih dulu. Ternyata alhamdulillah sekarang sudah pulih kembali. Pulih? Ya. Dengan rutin. Ini? Ya. Oh. Terus, Mas. Ya. Ini babonan cikal bakalnya yang mana dulu? Atau sudah dijual? Ya sebenarnya sudah dijual, Mas. Sudah dijual. Tapi yang masih agak lama 2 ini. Oh. 2. Kalau bandotnya dari mana? Bandotnya dari keturunan ini. Jadi anaknya mengawinkan indukannya? Iya, betul. Emang nggak bermasalah di keturunan? Ini, Mas, keturunannya 1. Terus yang kedua ini, yang hitam itu lagi. Nah, itu. Jadi anaknya kayak gini? Iya. Katanya kalau hasil dari bandot mengawinkan anaknya bisa bermasalah, banyak kematian, cacat, terus postur tubuh bermasalah, tidak bisa lebih besar dari ini. Kok masih bisa bagus? Ya. Ini yang hitam ini juga anaknya, Mas. Ini? Iya. Kalau ini kelihatan sih nampak kurang pertumbuhannya ya. Betul. Nah, kalau ini juga sama kan ya? Ya, itu dari ini, Mas, yang satunya. Nah, ini, Mas, kalau kawin satu darah bahayanya di sini. Betul. Kalau bisa ya pejantannya cari yang lain. Seharusnya, Mas. Kenapa? Dipaksakan. Kalau dipaksakan urung butuh, Mas, yang jelas.
Burung butuh, kok nek butuh ya didol Mas, diganti maksudnya. Ganti bejantannya Ganti biar bejantannya. hasil breedingnya Iya, bagus. betul maksudnya gitu Mas. Kenapa nggak penggemukan? Kalau penggemukan yang jelas kita nunggunya agak lama Mas. Karena prosesnya yang jelas pertama faktor dari segi makan juga terjamin, terus dari pengobatan juga. Dan kita kan selama ini mungkin kalau dibilang pokok ya pokok, tidak ya tidak untuk peternakan ini Mas. Karena masalahnya ini juga kebutuhan primer gitu loh. Jadi ini kebutuhan primer, Iya, bukan sekunder. bukan. Kenapa? Sekundernya yang PT Mas. Bapak kerja di PT. Iya, Ini sampingan. betul. Gitu Mas. Masih bisa ngarit. Masih Mas, alhamdulillah itu nyampe rumah. Nah, Hasilnya. coba sih rumput apa ini? Namanya bayeman. Kata orang bahaya, bisa mencret, bermasalah di kambing. Oh ternyata tidak Mas. Hah? Kami terbiasa. Terbiasa? Iya. Oh, kambing itu karena faktor kebiasaan aja ya? Betul, termasuk daun singkong seperti ini katanya basah, bakalan keracunan, tapi terbiasa Mas pakai kambing ini. Tidak Enggak. bermasalah. Loh, katanya mabok. Tidak Mas. Tidak pernah. Baru metik kayak gini berani. Berani. Nah, kalau dikasih minumnya, Enggak apa-apa. habis makan kasih minum. Enggak apa-apa. Loh, katanya mabok. Tidak. Tempat Bapak enggak mabok ya? Tidak. Oh. Orang kan cenderung takut, Mak. Kalau habis ngasih daun singkong terus ngasih minum, katanya mabok. Tergantung dari kebiasaan awal Mas, yang jelas. Nah, kalau membiasakan kayak gini gimana kalau yang belum pernah? Biasanya di saat musim kemarau, kita harus membiasakan dari semua bebas rumput itu apa saja. Jangan pilih-pilih. Di situ akan terbiasa, setelah itu nanti musim penghujan, dia akan kebal dengan seperti itu. Oh, gitu. Ya, Pembelajarannya di musim kemarau. musim kemarau. Bukan di musim hujan. Bukan. Lah kalau musim hujan kayak gini gimana akibatnya? Dia kan masih banyak airnya, Mas. Hah? Kandungan airnya lebih banyak daripada musim kering untuk tanamannya itu. Nah, di situ biasanya penyebab dari unsur bahwasanya suhu udaranya yang agak dingin, terus kekebalan tubuhnya kan lemah dia, Mas. Lemah. Ya, apalagi tidak dibumbui dengan jamunya itu. Oh, gitu. Iya. Nah, terus gini, Pak. Di saat perubahan cuaca ini sekarang hujan sering setiap hari. Ya, Dampak yang paling berpengaruh di kambing apa? dampaknya Perubahan. untuk perubahan di musim kayak gini ya. Dari kompos, Mas. Komposnya gimana? Komposnya nggak garing-garing nih harus diadai. Karena basah atau? Basah, Oh, lembab Mas. Seharusnya yang bagus kan nggak seperti itu Mas. Ha-ha. Ada tambahannya bahwa dikasih space lagi, Ha-ha. yang kemiringannya 90 derajat, jadinya nanti dia keluar ke sana ke belakang, Ha-ha. langsung diambilin, dikarungin, oh, itu yang jadi benar. miring ke sana. Betul. Apa nggak tambah repot tapi? Oh ya enggak Mas. Jadi kemiringannya Ha-ha. dari atas ke sini, terus turunnya ke sana. Nah, 90 derajat. Iya, kalau enggak ya 60 derajat boleh. Intinya dari kotoran itu kan bisa ngelinding ke sana. Tapi kalau musim basah kayak gini kan nempel Apanya? kotorannya. Oh, justru karena basah itu kan karena dia di bawah, Mas. Tapi kalau dari atas di kandang ini kan dia langsung. Contohnya aja yang jelas dari bambunya, itu. Rengnya itu kan nggak ada nempel di situ sama sekali. Oh, gitu. Jadi biar lancar ke sana enak, Mas. Lah kalau obat-obatan apa sih kalau di desa yang wajib untuk kambing itu? Kalau saya sih cenderung katanya garam sih, kalau menurut saya kurang pas sih Mas ya. Apa yang pas? Kalau mau kita tahu sebenarnya jahe Mas. Jahe. Iya. Jahe diapain? Jahe ditumbuk, dikasih air hangat diminumkan. Buat Itu menambah stamina juga Mas. Sama kayak manusia, hampir sama. pejantan maupun betina. Betul. Iya. Tidak berpengaruh bagi apa? Untuk keanunya aja Mas. Kekebalan tubuhnya aja. Lah kalau kambing ini kalau hamil berapa bulan? Kalau hitungan hamilnya, biasanya dia ya hampir sama sih Mas. Hitungannya 9 bulan juga. Masa hamilnya 9 bulan? Iya. Bukan 5 bulan. 5 bulan itu tergantung dari kita. Biasanya kan kita ada yang macam suntik, ada yang alami. Kita kan selama ini pakai alami aja Mas.
kita Alami, hitung-hitungannya. alami di kandungan 9 bulan. Ya, Kok kayak sapi malahan? dari awal hitung-hitungannya kita dari dia musim minta kawin itu kan beberapa kita nggak cukup hanya 1, 2, 3 kali. Biasanya kan kadang gagal juga. Kita perlu mengulang-ulang lagi. Jadi hitungan dari awalnya kita itu proses jadi 9 awal. bulan. Ya. Kalau habis ngelahirin, Ya. terus dikawinkan lagi berapa hari kemudian? Kita ngambilnya 3 bulan, Mas. Oh, jadi habis umur cempe 3 bulan Berani. dikawinkan. Iya. Cempenya dipisah, Bisa. langsung dipisah. Iya. Disape. Betul. Nah, kalau tanda kambing hamil, awal-awal hamil apa perubahannya? Perubahan dari awal dia pertama tidak mau disusui dengan anaknya, itu pertama. Yang kedua biasanya sering mbak-mbak, Mas. Minta kawin. Iya. Terus? Yang ketiganya biasanya cerewet dia itu. Iya, dikasih makan aja masih buka-buka aja. Itu tandanya minta kawin. Iya, tandanya. Kalau tandanya jadi dikawinin terus jadi dia hamil apa? Biasanya dia diam, tidak berbiasa biasanya, tidak cerewet, dan dia cenderung tidak mau dideketin dengan anaknya, apalagi dengan jantannya. Nggak mau? Nggak mau, apalagi dicampur seperti ini, Mas, contohnya. Ini sudah kena, nih. Contohnya ini. Ini udah dikawinkan? Udah jadi? Sudah. Jadi Iya. pejantannya sudah nggak ganggu ini? Nggak ganggu dia. Ini kalau diganggu, dideketin nggak mau? Nggak mau dia. Oh. Dia tidak mau. Ini di awal-awal hari? Iya. Dia sudah artinya positif jadi? Betul. Kalau sudah umur 1 bulan, dia perubahan fisiknya katanya bulunya rontok lah, terus badannya klimis lah. Kalau untuk bulu klimis sebenarnya dari pola makan, Mas, kalau menurut saya. Pola makan? Iya. Pola makan kalau dikasih daun singkong aja klimis, Mas. Lah kalau bulu rontok? Bulu rontok biasanya tergantung aja, Mas. Nyatanya juga nggak mau ada bulu rontok itu, Mas. Nggak ada? Hamil 2 bulan ini nggak rontok? Enggak, Mas. Nggak ganti bulu? Tidak. Oh. Tidak itu, Mas. Bapak sudah sering memperhatikan itu? Betul, ya. Oh, jadi kadang tidak ada, Mas. Kalau diputing? Kalau diputing kelihatannya kalau memang dia hamil biasanya ada sedikit agak macam lengket untuk disusunya. Warnanya? Warnanya kuning. Bukan putih? Bukan. Oh. Kuning. Dia awalnya kalau memang betul dia tandanya hamil adalah kuning. Kuning? Iya. Kalau memang encer apa? agak lengket, Mas. Bukan encer. Agak lengket? Iya, agak lengket. Panas atau dingin? Airnya? Airnya rata-rata anget. Anget? Iya, anget. Kalau yang panas nggak jadi? Kebiasaan kalau dari, dingin? hampir nggak bisa membedakan sih, Mas. Tapi yang jelas pokok dari warna itu aja kita. Warnanya kuning, ya. Lengket. Iya, kuning lengket itu Hangat. bisa pastikan. Kalau kambing mentok ini, pol, Ya. dia sudah tidak produktif, bisa hamil lagi umur berapa kali kelahiran dia melahirkan? Yang produktif ya, bagusnya, Mas, ya. Sebenarnya 4 kali sudah, Mas. Harus dijual? Iya, itu seharusnya bagus. Kalau 5 kali, 6 kali? Biasanya terjadinya ya seperti ngering-ngerikin itu tadi. Oh, kurang produktif. Iya, karena memang stamina dari indukannya sudah tidak produktif lagi. Jadi yang diambil di masa puncak produktifnya. Iya, betul. Jadi 2, 3, 4 itu? 2, 3, 4. Kalau 5 sudah dibuang aja? Berat kayaknya, sudah ganti aja, Mas. Mendingan ganti aja. Berarti cepet banget. Berarti Bapak milihnya yang bagus-bagus terus ya? Ya, alhamdulillah kayaknya begitu deh. Ya. Kalau kita awamnya sih begitu aja sih. Kita nggak bisa ngasih karena kita kan nggak tahu. Kita beli kambing itu kan nggak menentu. Oh, ini sudah beranak 3 kali. Kita kan nggak melihara dari awal, hanya sebatas informasi. Tapi yang jelas dari kebiasaan kita kan, kalau memang sudah kelihatannya nggak bagus ya mendingan kita jual aja ganti. Oh, iya. Syukur bagusnya kan kita ngambil dari keturunannya aja kalau memang bisa, Mas. Nah, ini kalau di sini harga indukan kayak gini harga berapa? Rata-rata, Mas. Kalau di kampung di sini biasanya memang dia dikatakan ya naik turun sih, Mas. Naik turunnya nggak bisa ditentukan. Kalau babon ini berapa? Itu sekitar 2, Mas. 2 juta? Iya. Umum berarti. Kalau yang ini? 18, 19. Oh,
Umum juga udah Ya. merata harganya ya. Ya, Kalau yang ini, tergantung Mas, biasanya kebutuhan itu. ini jantan Ya untuk itu jantan. penggemukan. Biasanya kan rata-rata wong adol iki biasanya nek musim nganu Mas, rata-rata iki. Butuh besar kan gitu. Oh, hari raya kurban. Harganya melejit kadang enggak gitu. Kalau untuk hari biasa standarnya paling sudah 700 itu Mas. Hah? 700. Serius? Iya. Ini kemurahan berarti. Kalau segini 700. Berarti 1 juta ini. Ini 1.200.000. Bagus kalau gitu Mas. Ada yang nawar tak jual. Hah? Ini kalau di pasar kan pasti 12. Memang agak mahal Mas kalau untuk pejantannya. Heeh. Iya, apalagi musim. Bapak masih mau kalau ini 1 juta dilepas? Oh, tidak Mas. Hah? Tidak. Tidak dijual. 11. Tidak dijual. Karena harga pasaran pasti 12-an itu. Tidak dijual Mas untuk sementara. Kalau 700 sayang kemurahan. Saya mengakui itu. Tidak Mas. Heeh. Tidak dijual. Umur lepas HP sekarang umur 3 bulan, rata-rata dijual 12-an. Oh, ini yang anunya datang. Oh, ini Yang sama. rumput juga anak saya Mas. Oh, ini Iya. ikut bantu juga. Iya, bantu. Oh. Bareng-bareng Mas. Jadi jenis rumputnya Mas, macam-macam. Ini rumput apa? Ini gajahan, campur rumput tekian, putihan. Ini yang Macam-macam. gajahan yang mana? Yang ini Mas. Ini. Ini gajahan. Kok pendek ini, Pak? Ini dipotong Mas. Ini kan masih muda. Oh, enggak mencret. Oh, tidak Mas. Apa bedanya gajahan, kolonjono, terus Ya ini kalau kata orang Jawa, kolonjono. ini? Iya. Dia kan nggak punya batang kan ya? Ada sebenarnya Batang batang. gede kayak tebu. Iya. Ini Ah, ah. kayak tebu. Iya. Ini kan yang tinggi sebenarnya. Kolonjono ini. Kalau orang Jawa. Kok kayak gini? Ini masih Muda. pendek, masih muda betul. Oh. Masih pendek. Oke, Pak. Iya. Terus selain itu apa lagi? Rumputnya? Ya jenisnya itu tadi, Mas. Cuman itu aja? Iya. Nggak Sementara pernah bikin silase, Pak? sementara belum pernah. Belum Kami pernah. hanya mengandalkan alami saja. Oh, iya ya. Ya sudah ini, Pak. Terima kasih ya. Oke, sama-sama Mas. Dengan Pak siapa sekali lagi? Bambang Cokro. Hah? Bambang Cokro. Bambang Cokro. Cokro. Iya. Bambang itu yang pandai ngerek-ngerek gitu. Iya, Pandai pokoknya cari rezeki. golek ceker-ceker lah, ngono maksudnya. Oke, makasih Pak Bambang ya. Ya, sama-sama Mas.